Masih pakai kamu? Ayo mas, cepetan ke kamar. Ibu udah pengen banget. Namaku Indah. Di desa ini, orang-orang mengenalku sebagai sosok yang kaku, tegas, dan tak tersentuh. Sebagai seorang kepala desa, setiap langkahku diawasi. Setiap kancing seragam coklat yang kupakai melambangkan wibawa yang harus kujaga mati-matian. Tapi malam ini, di balik pintu rumahku yang megah, wibawa itu terasa seperti beban yang ingin segera kulemparkan ke lantai. Surya, suamiku, sedang berada di ibu kota provinsi untuk urusan dinas selama 1 minggu. Rumah ini biasanya terasa kosong dan dingin saat dia pergi. Namun, kehadiran Kevin mengubah segalanya. Kevin, mahasiswa KKN bertubuh tinggi dengan tatapan mata yang terlalu berani untuk anak seusianya, kini menempati kamar tengah, kamar yang letaknya tepat bersisian dengan ruang pribadiku. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Lampu temara memberikan bayangan yang melekuk di dinding. Perlahan, tanganku bergerak ke leher, melepas kancing seragamku satu persatu. Kenapa telapak tanganku berkeringat? Kenapa napas ini terasa begitu pendek? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya karena cuaca desa yang sedang lembab. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu ini karena suara tawa Kevin yang masih mengiang-iang saat kami makan malam tadi. Tadi malam, saat aku menuangkan air ke gelasnya, jemarinya tak sengaja menyentuh punggung tanganku. Dingin, namun terasa seperti sengatan listrik. Dia tidak segera menarik tangannya, justru menatapku dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Senyum yang membuatku merasa kembali menjadi seorang wanita, bukan sekedar pejabat desa. Aku melepaskan baju dinasku, menyisakan pakaian tipis yang melekat di kulit. Aku mengambil sebuah kain selimut tebal. Alasan, ya, aku butuh alasan untuk mengetuk pintunya malam ini. Udara memang sedang dingin, dan sebagai tuan rumah yang baik, aku harus memastikan tamuku tidak menggigil, bukan? Tapi apakah aku benar-benar peduli pada suhu ruangan, atau aku hanya haus akan kehadirannya? Aku melangkah keluar kamar dengan sangat pelan, nyaris tanpa suara. Lantai kayu rumah ini seolah ikut berbisik, memperingatkanku akan resiko yang kuambil. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar tengah. Cahaya lampu dari celah bawah pintu menunjukkan bahwa Kevin belum tidur. Tiba-tiba aku mendengar suara dari dalam. Suara gesekan kain yang kasar, diikuti dengan rintihan kecil yang tertahan. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Apa yang sedang dia lakukan di dalam sana? Apakah dia juga sedang memikirkanku? Atau dia sedang melakukan sesuatu yang pribadi? Keingintahuanku mengalahkan akal sehatku. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Aku tidak mengetuk. Aku hanya menekannya perlahan-lahan, membiarkan pintu itu terbuka sedikit demi sedikit tanpa suara. Bau parfum maskulin yang segar, campuran antara jeluk nipis dan kayu cendana, langsung menyeruak, memenuhi indera penciumanku. Sangat berbeda dengan bau minyak angin yang biasa menempel pada Surya. Di sana, di bawah lampu yang remang-remang, aku melihat siluetnya. Kevin sedang duduk di tepi ranjang, membelakangiku. Bahunya yang lebar terlihat naik turun, seolah dia sedang mengatur napas yang tidak beraturan. Aku terpaku. Aku seharusnya berbalik dan pergi, tapi kakiku seolah tertanam di lantai. Kevin, bisikku. Suaraku nyaris hilang di telan malam. Dia terperanjat dan menoleh dengan cepat. Matanya yang tajam langsung mengunci pandanganku. Dia tidak terlihat terganggu, justru ada kilatan kepuasan di sana. Dia bangkit berdiri, dan aku menyadari bahwa dia hanya mengenakan kaos dalam tipis yang mencetak jelas bentuk tubuhnya. Bu Indah, suaranya rendah dan serak, membuat bulu kudutku meremang. Saya kira ibu sudah tidur. Ada apa kesini? Aku
Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku dengan gerakan yang sangat pelan. Ruangan ini terasa sangat sempit sekarang, sangat panas. Aku mengangkat selimut yang kubawa, mencari sisa wibawa yang masih tertinggal. Aku hanya ingin memastikan kamu nyaman, Kevin. Udara malam ini sangat jahat, kataku dengan suara yang bergetar. Kevin berjalan mendekat, langkahnya tenang, namun mengancam. Dia berhenti tepat di depanku. Jarak kita hanya seujung jari. Aku bisa merasakan radiasi panas dari tubuhnya. Dia tidak mengambil selimut itu dari tanganku. Justru tangannya bergerak perlahan menuju pundakku, menyentuh helai rambutku yang tergerai. Udara memang dingin, Bu, bisiknya tepat di depan wajahku. Tapi berada di dekat ibu, terasa jauh lebih panas dari yang saya bayangkan. Aku memejamkan mata, membiarkan sentuhan itu membakar kulitku. Aku tahu ini adalah awal dari sebuah kesalahan besar. Aku tahu jika warga tahu, karirku berakhir. Tapi malam ini, aku tidak ingin menjadi kepala desa. Aku hanya ingin menjadi Indah. Dan di kamar tengah ini, rahasia itu dimulai. Malam di desa biasanya sunyi, namun di dalam kamar tengah ini, kesunyian itu terasa menyesakkan. Aku masih berdiri di depan Kevin, tangannya yang hangat masih menyentuh pundakku. Sebuah keberanian yang seharusnya aku hukum dengan teguran keras. Namun, bibirku seolah terkunci. Wibawa yang selama ini kupakai seperti baju besi, kini terasa mencair di bawah tatapannya yang begitu intens. Bu Indah, bisiknya lagi. Suaranya kini lebih berat, hampir seperti geraman rendah. Ibu tidak seharusnya melihat saya seperti ini. Aku menelan ludah. Mataku tanpa sengaja turun ke bawah, memperhatikan bagaimana kaos dalam tipis yang ia kenakan basah oleh keringat. Keringat itu mengalir perlahan di sela-sela otot lehernya yang tegang. Ruangan ini memang tidak memiliki AC, hanya kipas angin tua yang berputar malas di sudut ruangan. Tapi panas yang kurasakan saat ini bukan berasal dari suhu udara. Kamu terlihat sangat lelah, Kevin. Ucapku terbata, mencoba mengalihkan suasana. Aku meletakkan selimut tebal itu di ujung ranjang, tapi tanganku gemetar hebat. Kevin tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat maskulin dan penuh rahasia. Dia tiba-tiba berbalik memunggungiku, lalu menarik kaosnya ke atas, memperlihatkan punggungnya yang kokoh. Badan saya pegal semua, Bu. Mungkin karena tadi siang membantu warga mengangkut gabah. Di sini sangat kaku, katanya sambil menunjuk bagian bawah punggungnya. Ada dorongan aneh di dalam diriku. Dorongan yang seharusnya diredam oleh seorang istri dari pria bernama Surya. Tapi Surya sedang jauh, dan Kevin ada di sini, di hadapanku, menunjukkan kerentanannya. Tanpa sadar, langkahku mendekat. "Boleh aku membantumu?" tanyaku. Kalimat itu keluar begitu saja, terdengar seperti undangan yang berbahaya. Kevin menoleh sedikit, melirikku dari balik bahunya. "Ibu yakin? Saya takut ibu tidak kuat. Ini butuh sedikit tekanan." "Aku sudah biasa mengurus hal-hal berat di desa ini, Kevin. Jangan remehkan aku." Balasku mencoba mengembalikan sedikit rasa otoritas meski suaraku tetap terdengar lirih. Aku duduk di tepi ranjang, tepat di belakangnya. Aroma keringat dan parfumnya kini bercampur, menciptakan aroma yang memabukkan. Aku menuangkan sedikit minyak urut ke telapak tanganku, menggosoknya hingga hangat, lalu menempelkannya ke kulit punggungnya yang panas. Saat tanganku bersentuhan dengan kulitnya, Kevin mengeluarkan suara rintihan yang panjang. "Ah, iya, di situ, Bu. Teruskan," rintihnya sambil memejamkan mata. Aku mulai menekan jemariku, memijat otot-ototnya yang keras. Setiap kali aku menekannya, tubuh Kevin bergerak sedikit ke depan, memberikan perlawanan yang membuat nafasku ikut memburu. Posisi kami sangat ambigu. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, siapapun yang melihat pasti akan mengira kami sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih intim daripada sekedar memijat. "Bu Indah," tangan ibu sangat lembut, gumamnya. Dia tiba-tiba meraih tanganku yang sedang memijatnya, menghentikan gerakanku.
Dia memutar tubuhnya perlahan sehingga kini kami duduk berhadapan di atas ranjang yang sempit itu. Jantungku berpacu 2 kali lebih cepat. Nafas kami saling beradu. Aku bisa melihat setiap tetes keringat di pelitisnya. Kevin tidak melepaskan tanganku, justru membawanya ke arah dadanya. Ibu bisa merasakan jantung saya. Dia berdetak sangat cepat sejak ibu masuk ke kamar ini. Aku mencoba menarik tanganku, tapi dia memegangnya dengan erat namun lembut. Kevin, ini salah. Aku ini ibu kades. Aku punya suami. Bisikku meski tubuhku justru condong mendekat ke arahnya. Suami ibu tidak ada di sini malam ini. Balasnya dengan nada yang sangat menggoda. Dan di ruangan ini tidak ada ibu kades, hanya ada kita berdua. Dia mendekatkan wajahnya ke leherku, menghirup aroma tubuhku dalam-dalam. Aku merasakan sensasi geli sekaligus gairah yang membuat lututku lemas. Kevin, jangan di situ, nanti ada bekas. Bisikku tanpa sadar saat dia mulai memberikan perhatian kecil di area sensitif leherku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar rumah, diikuti suara pintu pagar yang dibuka. Aku terlonjak kaget. Apakah Surya pulang lebih awal? Atau ada warga yang datang melapor di tengah malam? Aku segera berdiri merapikan dasterku yang sedikit tersingkap. Kevin menatapku dengan tatapan kecewa, namun ada senyum kemenangan di bibirnya. Dia tahu, dia telah berhasil meruntuhkan pertahananku. Cepat, pakai bajumu Kevin, perintahku dengan suara bisikan yang mendesak. Aku berlari menuju pintu kamar. Jantungku masih berdegup kencang, mencoba mengatur nafas agar terlihat normal sebelum menghadapi siapapun yang ada di luar sana. Namun, bayangan sentuhan Kevin di atas ranjang tadi terus menghantuiku. Ini baru malam kedua, dan aku sudah hampir menyerah sepenuhnya. Pukul 2 pagi. Rumah ini seharusnya sudah tenggelam dalam mimpi. Tapi mataku tetap terjaga, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang kacau. Sentuhan Kevin di kamar tadi masih terasa membekas di kulitku, meninggalkan rasa panas yang tidak bisa kupadamkan hanya dengan memejamkan mata. Aku merasa haus yang bukan sekedar butuh seteguk air, tapi haus akan sesuatu yang dilarang oleh moralitas dan jabatanku. Aku bangkit dari tempat tidur, membiarkan daster satin tipis ini tersingkap saat aku melangkah keluar kamar. Aku tidak menyalakan lampu ruang tengah. Aku membiarkan kegelapan menyelimutiku, berjalan perlahan menuju dapur. Namun, saat aku sampai di ambang pintu dapur, langkahku terhenti. Ada siluet tinggi di sana, berdiri membelakangiku di depan meja dapur. Kevin. Dia hanya mengenakan celana pendek kain yang longgar, tanpa atasan. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil di atas wastafel menyinari lekuk punggungnya yang atletis. Dia sedang memegang sebuah botol air, meneguknya dengan rakus hingga tetesan air mengalir dari sudut bibirnya, jatuh ke dadanya, dan terus mengalir turun ke arah perutnya. Aku seharusnya berbalik. Aku seharusnya kembali ke kamar dan mengunci diri. Tapi, tubuhku punya rencananya sendiri. Aku sengaja menginjak lantai kayu yang sedikit lapuk agar mengeluarkan bunyi. Kerit! Kevin berbalik dengan cepat. Dia tidak terlihat kaget. Justru sebuah seringai tipis muncul di wajahnya saat matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah. Ibu tidak bisa tidur juga. Suaranya rendah, serak karena baru saja bangun dan terdengar sangat menggoda di kesunyian malam. Aku haus, Kevin, jawabku dengan suara yang nyaris berbisik. Aku berjalan mendekat, melewati batas aman yang seharusnya dijaga oleh seorang kepala desa. Aku berdiri tepat di sampingnya untuk mengambil gelas di rak atas. Aku sengaja menjinjitkan kakiku, membuat tubuhku meregang dan secara tidak sengaja menempel pada sisi tubuhnya. Aku bisa merasakan panas tubuhnya merambat ke kulitku yang dingin. Aroma tubuhnya, campuran antara sabun mandi dan maskulinitas yang murni, membuat kepalaku sedikit pening. Biar saya bantu ibu, bisiknya. Dia tidak membiarkanku mengambil gelas itu sendiri. Dia melangkah ke belakangku, mengurungku di antara tubuhnya dan meja dapur. Tangannya yang panjang meraih ke atas, melewati bahuku. Untuk sesaat, aku
merasa seperti berada dalam dekapannya. Nafasnya yang hangat mengenai tengkukku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat di punggungku. Badan ibu gemetar. Gumamnya tepat di telingaku. Apa ibu takut? Atau ada hal lain yang ibu rasakan? Aku memutar tubuhku perlahan, sehingga sekarang aku bersandar pada meja dapur dengan Kevin yang masih mengurungku. Wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter. Di kegelapan dapur ini, matanya terlihat sangat gelap dan lapar. Kamu terlalu berani, Kevin. Kamu tahu siapa aku di desa ini, kataku. Mencoba terdengar tegas, namun suaraku justru terdengar seperti sebuah rintihan pasrah. Tangannya yang bebas perlahan merayap di pinggiran meja, mendekati pinggangku. Di balai desa, ibu adalah pemimpin. Tapi di dapur ini, pada jam 2 pagi ini, ibu hanyalah seorang wanita yang sedang kesepian karena suaminya pergi jauh. Balasnya dengan kata-kata yang menembus pertahananku. Dia mengambil gelas yang tadi ia raih, lalu mengisinya dengan air. Tapi dia tidak memberikannya padaku. Dia meneguknya sedikit dan menempelkan gelas dingin itu ke pipiku yang terasa berbakar. Ibu butuh didinginkan atau justru butuh sesuatu yang lebih panas? Tanganku tanpa sadar mencengkram tepian meja dapur saat dia semakin mendekat. Kepalanya merunduk, mendekati leherku. Aku bisa merasakan bibirnya yang basah hampir menyentuh kulitku. Kevin, jangan, nanti kalau ada yang dengar. Bisikku lemah. Tidak akan ada yang dengar, Bu. Hanya ada suara air dan nafas kita. Ucapnya sambil terus memberikan perhatian kecil pada area sensitif di bawah telingaku. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku hanyut dalam sensasi terlarang ini. Di dapur yang gelap ini, wibawa kepala desa telah hancur sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah rahasia yang semakin dalam. Sebuah perjamuan rahasia di jam 2 pagi yang baru saja dimulai. Kita tahu ini salah, tapi di bawah cahaya bulan yang redup ini, kesalahan ini terasa begitu manis untuk dihentikan. Pagi ini, matahari desa bersinar begitu terik, seolah ingin mengungkap semua rahasia yang kusembunyikan di balik dinding rumah ini. Namun, di dalam ruang kerjaku yang tertutup, suasananya terasa jauh lebih panas dari apapun di luar sana. Aku sedang duduk di kursi kebesaranku, mencoba fokus pada berkas-berkas laporan desa. Namun perhatianku sepenuhnya teralihkan oleh sosok yang sedang berlutut di bawah meja kerjaku. Sudah ketemu belum, Kevin? Kenapa lama sekali di bawah sana? Tanyaku dengan nada yang kuusahakan tetap datar, meski jemariku mencengkram pinggiran meja dengan kuat. Sebentar, Bu, ini letaknya agak tersembunyi. Kabelnya melilit, sangat sulit ditarik. Suara Kevin terdengar teredam dari bawah sana. Aku menunduk sedikit, melihat punggungnya yang bergerak-gerak di antara celah kakiku. Ruang di bawah meja ini sangat sempit. Posisi kami sangat tidak lazim. Jika ada warga yang tiba-tiba masuk dan melihat kepalanya berada tepat di bawah pangkuanku, sementara aku bersandar dengan napas yang tidak beraturan, reputasiku sebagai kepala desa akan hancur dalam sekejap. Aduh, Bu, ini sempit sekali. Saya susah bergerak, keluhnya lagi. Aku merasa lututnya bersentuhan dengan betis polosku. Sentuhan itu terasa seperti api yang menjalar. Pelan-pelan saja, Kevin. Jangan dipaksa, nanti malah rusak, bisikku. Suaraku terdengar serak di telingaku sendiri. Aku condong ke depan, mencoba membantunya melihat kabel yang bermasalah itu. Akibatnya, wajahku kini hanya berjarak beberapa senti dari kepalanya. Aroma rambutnya yang segar menyeruak, membuat konsentrasiku buyar sepenuhnya. Ibu, tolong pegang ini sebentar, pintanya sambil menjulurkan tangannya dari bawah. Aku meraih apa yang dia berikan, namun yang kurasakan bukan sekedar kabel, melainkan jemarinya yang hangat dan kasar yang sengaja menggenggam tanganku lebih lama dari yang diperlukan. Dia mendongak. Di bawah meja yang remang-remang itu, mata Kevin menatapku dengan tatapan yang sangat provokatif. Ibu, ini sudah masuk dalam sekali. Harus ditarik kuat-kuat atau bagaimana? Tanyanya dengan napas yang memburu tepat di depan wajahku. Aku memejamkan mata sesaat, merasakan sensasi aneh yang sudah lama hilang dari hidupku sejak Surya sering pergi dinas. Iya,
Iya, teruskan, tarik pelan-pelan. Jangan dilepas dulu sebelum benar-benar pas, jawabku dengan suara yang semakin lirih. Setiap gerakan yang dilakukan Kevin di bawah sana membuat kursi yang kududuki bergoyang. Suara dicit kursi kayu itu terdengar sangat ambigu di ruangan yang sunyi ini. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan suara apapun yang mungkin keluar. Kevin seolah tahu apa yang kurasakan. Dia sengaja memperlambat gerakannya, membuat momen ini terasa abadi dan penuh tekanan. Sedikit lagi, Bu. Akhirnya kena, gumamnya. Aku merasakan tarikan yang kuat, dan tiba-tiba tangannya meraba paha atasku untuk mencari pegangan agar dia bisa merangkak keluar dari bawah meja yang sempit itu. Kevin, jangan di situ, Sah, seruku tertahan saat merasakan tekanan tangannya di tempat yang tidak seharusnya. Aku terperanjat, tubuhku menegang hebat. Dia akhirnya muncul dari kolong meja. Rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya memerah karena kehabisan napas. Dia berdiri tepat di depanku yang masih terduduk lemas di kursi dengan daster yang sedikit berantakan akibat gerakannya tadi. "Kenapa, Bu? Ibu takut saya salah pegang?" tanyanya dengan seringai nakal yang membuat jantungku berdegup kencang. Dia merapikan kaosnya yang terangkat, memperlihatkan sekilas garis pinggangnya yang atletis. Aku membuang muka, mencoba merapikan tumpukan kertas di meja agar tanganku tidak terlihat gemetar. "Cukup, Kevin. Kembali ke kamarmu dan lanjutkan laporanmu. Jangan sampai warga melihat kita seperti ini." Kevin tidak segera pergi. Dia membungkuk, mendekatkan bibirnya ke telingaku. "Padahal tadi hampir saja berhasil ya, Bu. Mungkin lain kali kita butuh tempat yang lebih luas daripada bawah meja ini." Dia berjalan pergi sambil bersiul kecil, meninggalkan aku yang masih terpaku dengan napas yang tidak karuan. Aku menatap kabel yang baru saja dia betulkan, kabel lampu meja yang kini menyala terang. Namun lampu itu tidak seberapa terang dibandingkan dengan bara api yang kini mulai membakar habis akal sehatku sebagai seorang istri dan seorang pemimpin. Sore itu, suasana desa terasa begitu menjepit. Aku baru saja selesai memimpin rapat di balai desa yang melelahkan. Namun, kelelahan fisikku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gejolak batin yang kurasakan sejak kejadian di bawah meja kerja tadi pagi. Aku merebahkan tubuhku di ranjang, mencoba mencari ketenangan dalam tidurnya Surya yang kosong. Namun, ketenangan itu seketika hancur saat ponselku bergetar hebat di atas nakas. Sebuah pesan masuk dari Kevin. Awalnya aku ragu untuk membukanya, namun rasa keingintahuan wanita dalam diriku lebih kuat dari logika seorang kepala desa. Saat layar itu menyala, jantungku seolah berhenti berdetak. Itu adalah sebuah foto Kevin di depan cermin kamar mandi yang beruap. Dia tidak mengenakan baju, hanya handuk yang melilit rendah di pinggangnya. Kulitnya masih basah, dan di bawahnya tertulis pesan singkat. "Sangat panas di sini, Bu. Saya butuh sesuatu yang dingin. Ibu bisa bantu?" Napas daku memburu. Apakah dia sengaja mengirim ini padaku? Ataukah ini untuk pacarnya di kota dan dia salah alamat? Tapi kata-kata "ibu bisa bantu" itu jelas tertuju padaku. Aku menatap foto itu cukup lama, memperhatikan setiap detail ototnya yang terpahat sempurna di bawah lampu kamar mandi yang remang. Rasa bersalah mulai muncul, namun ada sensasi panas yang menjalar di perutku. Tiba-tiba Surya menelpon lewat panggilan video. Aku terlonjak, nyaris menjatuhkan ponselku ke lantai. Dengan tangan gemetar, aku menerima panggilan itu. "Halo sayang, kamu sedang apa? Kok wajahmu merah sekali?" tanya Surya dari seberang sana. Suaranya yang tenang biasanya menenangkan aku, tapi sekarang terdengar seperti hakim yang siap menghukumku. "Tidak apa-apa, Mas. Cuaca di desa sedang terik sekali. Aku baru saja selesai mandi," jawabku berbohong. Aku merasa seperti pengkhianat terbesar saat mataku sesekali melirik notifikasi pesan Kevin yang masih terpampang di bar atas layar ponselku. Setelah menutup telepon dari Surya, aku bukannya menghapus pesan Kevin, justru jari-jariku mengetik balasan dengan sendirinya. "Datang ke kamarku sekarang, ada kipas angin cadangan yang bisa kamu pakai." Aku tahu itu adalah kalimat yang bisa diartikan ganda. Aku sengaja melakukannya. Aku ingin tahu sejauh mana dia berani melangkah. Aku bangkit dari ranjang, merapikan daster tipis yang kupakai, membiarkan beberapa kancing atasnya terbuka agar hawa panas bisa sedikit berkurang. Atau mungkin
mungkin agar aku terlihat lebih siap untuk apapun yang akan terjadi. Hanya butuh waktu 1 menit sampai pintu kamarku diketuk perlahan. Tok, tok, tok. Masuk saja Kevin, pintu tidak dikunci, kataku dengan suara yang kuusahakan terdengar santai, meski hatiku berdegup seperti genderang perang. Saat pintu terbuka, Kevin berdiri di sana. Dia sudah memakai kaos, tapi rambutnya masih basah dan berantakan. Dia memegang ponselnya, menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Ibu menerima foto itu? Tanyanya dengan suara rendah yang menggetarkan dadaku. Foto yang mana? Aku tidak melihatnya. Aku kembali berbohong, pura-pura sibuk mencari sesuatu di laci meja riasku. Aku sengaja menjatuhkan botol lotion di kakinya. Kevin mendekat. Dia berlutut di bawah, tepat di depanku untuk mengambil botol itu. Tangannya yang hangat tidak sengaja, atau mungkin sengaja, menyentuh kulit kakiku yang polos. Aku mendesah tertahan. Sentuhannya terasa seperti sengatan listrik yang merambat ke seluruh tubuhku. Ibu bohong, bisiknya sambil mendongak menatapku. Tangannya masih memegang botol itu, tapi matanya terpaku pada bibirku. Ibu sudah melihatnya, dan ibu menyuruh saya ke sini. Kipas angin bukan satu-satunya hal yang bisa mendinginkan suasana, kan? Dia mulai berdiri perlahan. Tubuhnya yang tinggi kini menaungi tubuhku yang kecil. Aku merasa terpojok di antara meja rias dan sosoknya yang begitu dominan. Kevin, ini salah. Surya akan pulang beberapa hari lagi, bisikku. Namun tanganku justru mencengkram lengan kekarnya. Tapi malam ini Surya tidak ada di sini. Hanya ada saya dan keinginan ibu yang tidak bisa ibu sembunyikan lagi, balasnya sambil semakin merapatkan tubuhnya padaku. Di ruangan yang hanya diterangi lampu nakas ini, batas antara benar dan salah menjadi sangat kabur. Aku tahu aku sedang bermain dengan api yang bisa menghanguskan seluruh hidupku. Tapi saat Kevin semakin mendekatkan wajahnya, aku justru merasa tidak ingin diselamatkan. Langit desa malam ini seolah tumpah. Hujan turun begitu derasnya hingga jarak pandang di luar jendela hanya menyisakan kegelapan dan kabut putih. Tiba-tiba, pet, listrik padam. Seluruh rumah seketika tenggelam dalam kegelapan total. Aku terkesiap, duduk mematung di pinggir ranjang. Dalam kesunyian yang mencekam itu, hanya ada suara jantungku yang berpacu dan suara hujan yang semakin menggila. Bu Indah, suara itu muncul dari balik kegelapan di ambang pintu kamarku. Suara Kevin. Aku menyalakan lilin di atas nakas. Cahaya api yang bergoyang kecil itu memperlihatkan sosoknya yang berdiri di sana. Dia tampak basah kuyup. Rupanya dia baru saja memeriksa tandon air di belakang rumah yang sempat meluap. Kaosnya menempel ketat di tubuhnya, memperlihatkan garis-garis otot yang jelas dan tetesan air jatuh dari ujung rambutnya ke lantai kayu. Kevin, kenapa kamu basah seperti itu? Masuklah, kataku dengan suara yang sedikit bergetar. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya untuk menghalau angin dingin. Suasana di dalam kamar ini seketika berubah. Aroma hujan yang segar bercampur dengan panas tubuhnya menciptakan ketegangan yang sulit dilukiskan. Kevin menggigil kecil. Listrik mati dan di luar sangat dingin, Bu. Boleh saya di sini sebentar? Aku tidak bisa menolak. Aku mengambil satu-satunya selimut besar yang ada di atas ranjang. Sini, mendekat padaku. Kita harus berbagi kehangatan agar kamu tidak jatuh sakit, bisikku. Kalimat itu terdengar sangat berani di telingaku sendiri. Kami duduk bersampingan di sofa panjang di sudut kamar. Aku menyampirkan selimut itu ke bahunya, dan tanpa sadar, kami saling merapat. Tubuhnya yang lembab bersentuhan langsung dengan daster tipisku. Rasa dingin dari pakaiannya yang basah segera berganti dengan rasa panas yang menjalar saat kulit kami bertemu. Bu Indah, badan ibu sangat hangat, gumamnya pelan. Dia menyandarkan kepalanya di sandaran sofa, sangat dekat dengan bahuku. Aku merasakannya. Setiap embusan nafasnya di leherku terasa seperti sengatan listrik. Tanganku yang tadinya memegang pinggiran selimut, kini tanpa sadar mengelus rambutnya yang basah. Tekstur rambutnya yang kasar dan tetesan air yang dingin di jemariku membuatku merasa hidup kembali. Kamu seharusnya ganti baju, Kevin. Nanti kamu masuk angin, kataku, tapi tanganku tidak berhenti bergerak. Aku justru merasa ingin terus menyentuhnya. Saya tidak butuh baju lain, Bu. Berada di bawah satu selimut dengan ibu sudah lebih dari cukup, jawabnya dengan nada yang sangat rendah dan provokatif. Dia memutar tubuhnya sedikit, sehingga kini wajahnya tepat berada di depan leherku. Dalam keremangan cahaya lilin, aku
Aku bisa melihat matanya yang menatapku dengan rasa lapar yang tak bisa disembunyikan. Tangannya yang dingin perlahan merayap di bawah selimut, mencari jemariku. Dia menggenggamnya erat, lalu mulai mengelus punggung tanganku dengan ibu jarinya. Gerakan yang sederhana, namun sangat bermakna dalam situasi seperti ini. Surya tidak pernah tahu betapa dinginnya desa ini tanpa dia, kan Kevin? Bibirnya kini hampir menyentuh telinaku. Dia meninggalkan ibu sendirian di tengah badai seperti ini. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam sensasi terlarang ini. Jangan bicara tentang Surya sekarang, Kevin. Malam ini hanya ada hujan dan kita. Rintihku lirih. Dia semakin merapat, melingkarkan tangannya di pinggangku di balik selimut. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang keras di dadaku. Posisi kami sangat intim, seolah-olah kami adalah sepasang kekasih yang sedang mencari perlindungan dari badai dunia. Hujan di luar semakin deras, namun di dalam selimut ini, sebuah api lain sedang menyala dengan hebatnya. "Bu, boleh saya?" Sambil semakin mendekatkan bibirnya ke leherku. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menarik nafas panjang dan membiarkan kepalaku bersandar pada bahunya yang kokoh. Wibawa kepala desa yang kupakai di siang hari telah hanyut bersama air hujan di luar. Di bawah cahaya lilin yang mulai meredup ini, aku menyerah pada kehangatan semu yang ditawarkan oleh mahasiswa muda ini. Kami tahu ini adalah kesalahan yang akan kami sesali esok pagi. Namun di bawah rintikan hujan ini, penyesalan terasa sangat jauh. Sore itu rumah terasa begitu pengap, meski jendela besar di ruang tengah sudah terbuka lebar. Aku baru saja pulang dari meninjau sengketa lahan di ujung desa yang menguras emosi dan tenagaku. Aku menghempaskan tubuhku di sofa panjang, membiarkan kakiku yang pegal beristirahat di atas meja kecil. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir wajah warga yang marah-marah dari pikiranku. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang. Kevin! Dia tidak lagi membawa buku atau laptopnya. Dia membawa sebotol minyak urut yang aromanya sangat tajam namun menenangkan. Ibu kelihatannya sangat lelah. Suaranya muncul dari arah bawah. Tanpa menunggu izinku, dia duduk di lantai, tepat di depan kakiku. Aku tersentak, mencoba menarik kakiku kembali. "Kevin, apa yang kamu lakukan?" "Tidak usah, aku bisa melakukannya sendiri." Namun tangannya yang kuat sudah lebih dulu mencengkram pergelangan kakiku. Dia memegangnya dengan mantap, mencegahku untuk menghindar. "Biarkan saya membantu, Bu. Ibu sudah terlalu banyak mengurus orang lain. Sekarang biarkan saya yang mengurus Ibu," bisiknya dengan tatapan yang membuatku terpaku di tempat. Dia menuangkan minyak itu ke telapak tangannya, menggosoknya hingga hangat, lalu mulai meremas telapak kakiku. Rintihan itu keluar begitu saja dari mulutku. Rasanya begitu nikmat sekaligus memalukan. "Iya, di situ Kevin. Lebih keras sedikit." Kevin mendongak, menatapku dengan seringai kecil yang seolah-olah mengerti setiap getaran yang kurasakan. "Ibu sangat tegang. Di sini dan di sini," katanya sambil menekan titik-titik saraf di betisku. Tangannya mulai merayap naik, melewati batas pergelangan kaki menuju area betis yang tertutup daster. Aku mencengkeram bantal sofa dengan kuat. "Kevin, jangan terlalu tinggi, nanti ada yang lihat," bisikku dengan nafas yang mulai tidak beraturan. Pintu depan memang tertutup, tapi aku merasa seolah-olah seluruh dunia sedang mengintip melalui celah gorden. "Tidak ada siapa-siapa di sini, Bu. Hanya ada rasa sakit yang harus saya keluarkan dari tubuh Ibu," jawabnya dengan nada yang sangat sugestif. Dia terus menekan, jemarinya bergerak memutar di otot-ototku yang kaku. Setiap gerakannya membuat tubuhku melengkung tanpa sadar. Suara televisi yang menyiarkan berita sore itu hanya menjadi latar belakang yang samar. Fokusku sepenuhnya tertuju pada tangan Kevin. Dia sangat ahli, atau mungkin dia tahu persis di mana titik lemahku. Dia menarik kakiku lebih dekat ke arah tubuhnya, hingga posisi kami sangat intim. Kepalanya kini berada di antara kedua kakiku yang terbuka sedikit karena posisi dudukku. "Lagi, Bu? Mau saya tambah tekanannya?" tanyanya dengan suara yang merendah, hampir seperti bisikan di tengah aktivitas yang panas itu. "Iya, sedikit lagi Kevin, jangan berhenti," gumamku sambil memejamkan mata rapat-rapat.
Keringat dingin mulai muncul di pelipisku. Aku merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang sangat asusila. Padahal secara teknis dia hanya sedang memijatku. Tapi perasaan yang timbul di dadaku jauh lebih berbahaya dari sekedar pijat refleksi. Tangan Kevin kini berada di bawah lututku, mengangkat kakiku sedikit agar dia bisa menjangkau otot yang lebih dalam. "Ibu suka cara saya menyentuh ibu seperti ini?" tanyanya penuh provokasi. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menarik nafas pendek dan membiarkan desahan kecil lolos dari bibirku. Jika Surya melihat ini, dia pasti akan marah besar. Tapi Surya tidak ada di sini untuk memijatku, tidak ada di sini untuk melihat betapa rapuhnya istriku di tangan seorang mahasiswa muda yang baru dikenalnya beberapa minggu lalu. "Sudah cukup, Kesin, aku bisa lepas kendali," kataku akhirnya mencoba mendorong bahunya dengan sisa kekuatanku. Kevin berhenti, tapi dia tidak melepaskan tanganku. Dia mencium punggung kakiku dengan sangat lembut sebelum akhirnya melepaskannya. Sebuah gerakan yang tidak sopan bagi seorang mahasiswa kepada kepala desanya, namun terasa sangat tepat bagi seorang pria kepada wanitanya. "Istirahatlah, Bu. Besok kita lanjutkan di tempat yang lebih pribadi," ucapnya sambil berdiri dan membereskan botol minyaknya. Dia berjalan pergi meninggalkan aku yang masih bergetar di atas sofa, menatap kakiku yang kini terasa ringan, namun hatiku terasa sangat berat oleh beban rahasia yang semakin menumpuk. Pagi ini, rumah terasa sunyi dengan cara yang menyiksa. Kevin sudah berangkat ke kampus sejak subuh untuk mengurus administrasi akhir KKN-nya. Surya, dia masih terjebak dalam rapat-rapat membosankan di kota. Aku sendirian, tapi entah kenapa, aku merasa seolah-olah mata Kevin masih mengawasiku dari setiap sudut ruangan ini. Langkahlah kakiku membawaku ke depan pintu kamar tengah, kamar Kevin. Aku tahu aku tidak punya urusan di sini. Sebagai tuan rumah, aku bisa saja beralasan ingin mengambil sprei kotor untuk dicuci. Tapi hatiku tahu itu bohong. Aku ingin masuk karena aku merindukan sesuatu yang tidak seharusnya kurindukan. Aku memutar gagang pintu, pelan, seolah-olah suara sekecil apapun bisa mengundang warga desa untuk datang dan menghakimiku. Saat pintu terbuka, aroma itu langsung menyambutku. Aroma Kevin, campuran antara parfum jeruk nipis yang tajam, aroma sabun mandi, dan sesuatu yang sangat maskulin, aroma kulit yang terpapar matahari. Aku menutup pintu di belakangku dan menguncinya. Ruangan itu berantakan, beberapa kaosnya tergeletak di kursi. Aku mendekat, lalu mengambil salah satu kaos hitam yang ia pakai kemarin. Aku membawanya ke wajahku, menghirup aroma yang tertinggal di kain itu dalam-dalam. Aku memejamkan mata, membayangkan Kevin masih berada di dalam kaos ini, memelukku erat di tengah kegelapan malam seperti saat hujan deras kemarin. "Kenapa aku jadi seperti ini?" bisikku pada diri sendiri. Suaraku terdengar asing, penuh dengan keputusasaan yang tidak pernah kurasakan selama bertahun-tahun menjadi istri Surya. Lututku terasa lemas. Aku melangkah menuju tempat tidur yang spraynya masih berantakan. Aku merebahkan diriku di sana, di tempat yang biasanya ditempati oleh tubuh kekarnya. Aku membenamkan wajahku di bantalnya. Rasanya sangat hangat, seolah-olah panas tubuhnya masih tertinggal di sana. Aku menarik selimutnya hingga menutupi dadaku, meringkuk seperti seorang remaja yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Aku membayangkan bagaimana jika dia tiba-tiba pulang dan menemukanku seperti ini. Menemukan ibu kades mereka yang terhormat sedang berguling di atas ranjang mahasiswanya dengan daster yang tersingkap karena gerakanku yang gelisah. Pikiran itu membuat jantungku berdegup kencang, antara rasa takut yang hebat dan gairah yang tak tertahankan. Tiba-tiba, aku mendengar suara kunci pintu depan terbuka. Jantungku hampir berhenti. Apakah itu Surya? Atau Kevin yang kembali lebih cepat? Aku terlonjak dari ranjang, dengan panik merapikan dasterku dan mencoba menghaluskan kembali spray yang tadi kusentuh. Tanganku gemetar hebat saat aku mencoba merapikan bantal agar tidak terlihat bekas kepalaku. Aku berdiri di balik pintu kamar Kevin, menahan nafas, mendengarkan langkah kaki yang masuk ke dalam rumah. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu ini. Gagang pintu bergerak, seseorang mencoba membukanya dari luar. Namun karena aku menguncinya, pintu itu tertahan.
Ibu Indah, ibu di dalam. Suara rendah Kevin terdengar dari balik kayu pintu. Aku tersandar di pintu, hanya terpisah beberapa senti darinya. Nafasku terasa panas. Aku bisa membayangkan dia berdiri di sana hanya dibatasi oleh selembar pintu. Kevin, aku sedang membersihkan ruanganmu. Jawabku dengan suara yang gemetar mencoba terdengar sesantai mungkin meski nafasku masih memburu. Kenapa dikunci, Bu? Apa ibu sedang melakukan sesuatu dengan barang-barang saya? Tanya Kevin dengan nada yang sangat menggoda. Aku bisa mendengar nada nakal dalam suaranya, seolah-olah dia tahu persis apa yang baru saja kulakukan di atas ranjangnya. Aku membuka kunci pintu dengan perlahan. Saat pintu terbuka, Kevin berdiri di sana dengan kemeja yang dua kancing atasnya terbuka, memperlihatkan dada yang bidang. Dia menatapku, lalu matanya beralih ke ranjang yang sedikit tidak rapi, lalu kembali ke wajahku yang memerah. Dia melangkah maju, memaksaku mundur hingga punggungku membentur lemari pakaian. Dia mengunci pintu kembali tanpa melepaskan pandangannya dariku. Ibu tahu kan, mencuri aroma seseorang itu bisa dianggap sebagai undangan. Bisiknya sambil merunduk, menempelkan wajahnya di ceruk leherku, menghirup aroma tubuhku yang kini sudah bercampur dengan aroma parfumnya sendiri. Aku tidak bisa bergerak, aku terjepit di antara lemari dan tubuhnya yang mendominasi. Wibawaku hancur total. Aku hanya bisa membiarkan dia semakin dekat, membiarkan rahasia ini menjadi semakin gelap. Malam ini desa terasa seperti kota mati. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada suara warga yang berbincang di pos ronda. Seolah alam semesta sengaja memberikan ruang bagi dosa yang sudah lama kupendam. Aku berdiri di tengah kamar Kevin, di bawah cahaya lampu yang sengaja kumatikan, menyisakan hanya satu lampu belajar kecil yang menyorot ke arah ranjang. "Kita tidak boleh melakukan ini, Kevin," kataku. Suaraku terdengar seperti orang yang sedang tenggelam, lemah dan tak berdaya. Namun meski mulutku berkata tidak, tanganku justru bergerak liar, menarik kerah kemejanya hingga kami tidak lagi memiliki jarak. Kevin tertawa kecil, suara tawa yang penuh kemenangan. Ibu yang memulainya sejak hari pertama saya menginjakan kaki di rumah ini. Ibu yang memancing saya dengan perhatian-perhatian kecil itu kan? Bisiknya. Dia meletakkan kedua tangannya di pinggangku, menarik tubuhku hingga menempel sempurna pada tubuhnya yang kokoh. Aku bisa merasakan setiap embusan nafasnya di keningku. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai tuan rumah dan kepala desa. Jawabku mencoba mencari pembelaan terakhir yang tersisa di bendaku yang sudah kacau. Tuan rumah tidak akan masuk ke kamar mahasiswanya di tengah malam hanya untuk memastikan selimut, Bu. Balas Kevin sambil mulai melepaskan kancing kemejanya satu persatu. Ibu haus akan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Surya. Mendengar nama suamiku disebut, hatiku mencelos. Tapi rasa takut itu segera tertutup oleh gairah yang membara saat Kevin menarikku jatuh ke atas kasur. Berat tubuhnya yang kini menindihku terasa begitu nyata, begitu dominan. Aku bisa merasakan setiap ototnya yang tegang menekan tubuhku yang lembut. "Kevin, pelan-pelan, jangan sampai ada bekas," bisikku penuh ketakutan sekaligus desakan. Aku memejamkan mata saat merasakan tangannya mulai merayap di balik dasterku, mencari kulitku yang selama ini terasa dingin dan hampa. Posisi kami saat ini sangat ambigu. Jika seseorang membuka pintu, mereka akan melihat ibu kades yang mereka hormati sedang berada dalam posisi yang sangat tidak pantas dengan seorang mahasiswa muda. Nafas kami memburu, saling mengejar dalam kegelapan. Setiap rintihan kecil yang keluar dari bibirku segera ia redam dengan telapak tangannya, menciptakan suasana yang sangat intim dan rahasia. "Ibu tahu apa yang akan terjadi jika kita meneruskan ini?" tanya Kevin, suaranya kini tepat di samping telingaku, mengirimkan sensasi geli yang membuat seluruh tubuhku gemetar. "Aku tidak peduli lagi, Kevin. Malam ini biarkan aku melupakan semuanya," jawabku pasrah. Aku mengalungkan lenganku di lehernya, menarik kepalanya lebih dekat. Tangannya terus bergerak, melakukan gerakan-gerakan yang selama ini hanya berani kubayangkan. Aku merasa seperti sedang meniti tali yang sangat tipis di atas jurang kehancuran. Setiap sentuhannya adalah api, dan aku adalah kayu kering yang siap hangus terbakar. Di dalam kamar yang pengap ini, suhu udara seolah naik drastis. Keringat mulai membasahi kulit kami yang saling bersentuhan, menciptakan suara gesekan yang sangat provokatif di telinga. "Ibu sangat berani malam ini,"
gumam Kevin di sela-sela aktivitas kami. Dia mulai memberikan perhatian lebih pada area bahu dan leherku, membuatku hampir kehilangan kesadaran akan realita. Aku tahu, setelah malam ini, aku tidak akan pernah bisa menatap warga desa dengan cara yang sama lagi. Aku tidak akan bisa berdiri di podium dengan wibawa yang sama. Tapi saat ini, di bawah tekanan tubuh Kevin, semua itu terasa tidak berarti. Aku hanya ingin merasakan sensasi ini, sensasi menjadi wanita yang diinginkan, bukan sekedar pemimpin yang dipatuhi. Ini rahasia kita kan? Bisikku lirih saat ia semakin mendalami gerakannya. Rahasia terdalam kita, Bu Indah, jawabnya sebelum suasana kamar itu benar-benar tenggelam dalam desahan dan pergerakan yang melampaui batas etika. Malam itu gelar kepala desa benar-benar kutinggalkan di luar pintu kamar. Di sini, di atas ranjang yang spraynya kini berantakan, aku menyerahkan segalanya pada pesona mahasiswa muda yang telah meruntuhkan benteng pertahananku hingga ke akarnya. Kita tahu ini adalah jurang, tapi kita pilih untuk melompat bersama. Pagi ini, udara desa terasa sangat berat. Seolah awan mendung sengaja turun untuk menahan kepergian mereka. Di halaman rumahku, warga sudah berkumpul. Ada tawa, ada haru, dan ada ucapan terima kasih yang tulus untuk para mahasiswa KKN yang telah membantu desa kami selama sebulan ini. Namun, di tengah keramaian itu, aku merasa seperti berada di bawah sorot lampu yang sangat panas. Aku berdiri di sana, mengenakan seragam dinas coklatku yang kaku. Kembali menjadi ibu kades yang berwibawa. Kembali menjadi Indah yang dingin dan tak tersentuh. Namun, di balik kain seragam yang rapi ini, tubuhku masih bisa merasakan sisa panas dari malam terakhir itu. Setiap kali mataku tak sengaja bertemu dengan Kevin, jantungku berdegup dengan irama yang salah. "Terima kasih atas bimbingannya selama ini, Bu Indah," kata salah satu mahasiswa sambil menyalami tanganku. Aku tersenyum formal, senyum yang telah kulatih bertahun-tahun untuk menutupi apapun yang ada di kepalaku. Lalu, tiba giliran Kevin. Dia melangkah maju dengan tas punggung besar yang tersampir di bahunya. Dia berdiri tepat di depanku. Warga melihat kami sebagai seorang pemimpin desa dan seorang mahasiswa teladan. Tapi bagiku, dia adalah orang yang telah meruntuhkan semua tembok pertahananku di kamar tengah itu. "Ibu Kades," ucapnya dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat sopan, namun matanya menatapku dengan cara yang hanya aku yang mengerti. "Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk semua pelajaran tambahan yang Ibu berikan di rumah ini. Saya tidak akan pernah melupakannya." Tanganku gemetar saat ia meraih jemariku untuk bersalaman. Namun kali ini salaman itu berbeda. Di sela-sela telapak tangannya, aku merasakan sebuah benda keras yang kecil. Dia menekannya kuat ke telapak tanganku. Lalu dengan gerakan yang sangat cepat dan halus, dia menutup jariku agar benda itu tidak terlihat oleh siapapun. "Semoga Ibu tidak lelah menunggu kabar dari saya," bisiknya sangat lirih saat dia sedikit membungkuk seolah sedang memberikan penghormatan terakhir. Aku hanya bisa mengangguk pelan, tenggorokanku terasa tersumbat. Aku memperhatikan saat dia berjalan menuju bis, tidak sekalipun dia menoleh ke belakang. Dia tahu bahwa jika dia menoleh, aku mungkin akan lari dan menahannya di sana, di depan semua warga, dan di depan suamiku Surya yang berdiri tepat di sampingku. Surya merangkul bahuku saat bis itu mulai bergerak menjauh. "Mereka anak-anak yang baik ya sayang, terutama Kevin. Dia sangat sopan dan membantu. Kamu kelihatan sedih sekali mereka pergi," kata Surya dengan nada polos, tidak menaruh curiga sedikit pun. "Iya mas, mereka sangat berkesan," jawabku pendek. Aku menggenggam tanganku di dalam saku seragam, menggenggam benda kecil yang diberikan Kevin tadi. Sebuah kunci kecil dengan gantungan berbentuk inisial namanya. Aku tahu kunci ini bukan untuk lemari di balai desa.
Ini adalah kunci apartemennya di kota. Malamnya, saat Surya sudah tidur lelap di sampingku, aku pergi ke kamar tengah yang kini kosong. Ruangan itu sudah bersih, sprei sudah diganti, dan aroma parfum Kevin sudah mulai memudar, tergantikan oleh bau pembersih lantai yang tajam. Namun, di atas meja kecil tempat dia biasa belajar, aku menemukan secarik kertas kecil yang terlipat rapi. Aku membukanya dengan tangan yang masih gemetar. Isinya hanya satu kalimat. Pintu saya selalu terbuka untuk ibu. Kapanpun ibu bosan dengan rutinitas desa ini, datanglah, atau saya yang akan kembali menjemput rahasia kita. Aku terduduk di pinggir ranjang yang kini terasa dingin. Aku melihat kunci di tanganku dan surat di tangan lainnya. Aku adalah seorang kepala desa yang dihormati, seorang istri yang seharusnya setia. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Rahasia yang kami tanam di bawah atap ini telah tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa lagi kucabut. Aku mematikan lampu kamar tengah, membiarkan ruangan itu kembali sunyi. Namun di kegelapan itu, aku tersenyum. Sebuah senyuman yang penuh dosa, namun juga penuh kehidupan. Perpisahan ini bukanlah akhir, ini hanyalah jeda sebelum babak yang lebih berani dimulai.